Hai geng, selamat datang kembali di channel Diksi Movie. Sebelumnya, aku sampaikan terima kasih buat kalian yang udah bantu dukung channel ini. Dan aku doain kalian semua yang nonton video ini, semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja, dan semoga segala urusan kalian dipermudah. Amin. Kali ini aku mau recap film live action yang menceritakan seorang pemuda pengantar tahu yang dijuluki Dewa Balap Gunung. Yang mungkin beberapa dari kalian dulu suka nonton animenya atau baca manganya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, buat diri kalian nyaman dan nikmati alur ceritanya. Masih bareng aku Yani, ini dia Inisial D. Kisah dimulai dengan diperlihatkannya Dewa Balap Gunung yang menuruni Gunung Akina untuk mengantar tahu. Yang rumor tentang Dewa Balap Gunung ini pun santer di kalangan tim balap jalanan, termasuk Red Sun dan Night Kid. Namun di sisi lain, rumor santer ini pun hingga memotivasi seorang pemuda menjadi pembalap dan juara dunia. Dan pemuda itu adalah Itsuki. Itsuki is a born racer. How's that? Cool, huh? Sementara dia adalah Takumi, anak SMA dengan pekerjaan sampingan yang terlihat biasa-biasa saja dan tidak ada yang istimewa. Namun sesaat kemudian datang Nakasato dari Night Kid yang mencari sang dewa balap gunung yang kabarnya adalah pemilik pom itu. We're the Night Kids team from Miyogi. I'm Nakasato. Is this the racing god of Mount Akina's place? Dan spontan Takumi pun menjawab, Sorry, I don't know. Yuichi, ayah Itsuki, sebagai pemilik pom itu pun mengatakan hal senada dengan Takumi. Namun, Nakasato yang bersikeras pun pergi dan mengatakan, Whatever, I'll be waiting for you tonight. Mendengar tantangan Nakasato, Itsuki sebagai pemuda yang optimis dan overpede pun malam harinya datang bersama Takumi untuk memenuhi tantangan Nakasato. Dan singkat cerita, balapan mereka pun dimulai. Meski hanya bermodalkan optimis, Itsuki pun sementara memimpin pertandingan. Namun, tanpa bakat dan skill, hal itu pun tak berlangsung lama sampai... You dick! I told you to stay calm! Damn it, this is your fault! Dan selang beberapa lama ketika hendak pulang, Nakasato tiba-tiba diikuti oleh mobil yang melaju kencang. Merasa tertantang, lantas ia pun memacu mobilnya semakin kencang. Namun tiba-tiba, ya, GTR miliknya disalip oleh AE86. Nakasato yang masih belum terima pun kembali ke pom untuk mencari sang dewa balap gunung untuk kembali menantangnya balapan. Dan sebelum pergi, Nakasato pun berpesan bahwa ia akan menunggunya di Gunung Akina pada Sabtu malam. Sementara di sisi lain, Itsuki yang masih bersikeras pun meminta izin untuk membawa mobil ayahnya untuk mengalahkan Nakasato dengan GTR-nya. Yang tentu saja Yuichi menjawab, selang beberapa lama, Takumi yang hendak pulang dihampiri oleh gadis yang ia sukai. Dia adalah Natsuki. Hey, it's me. Lantas mereka pun berjalan di sekitaran danau untuk mengobrol santai. Dan di sana Natsuki menagih janji Takumi untuk mengantarnya ke pantai. Dan selain memintanya pada minggu ini, You're gonna pick me up at the station this Sunday. You promise? Natsuki pun membisikkan. I bought myself a really sexy bathing suit. Di sisi lain, mendengar ucapan Nakasato sebelumnya, Yuichi kembali teringat temannya, yang dahulu adalah seorang pembalap berbakat. Dia adalah Bunta Fujiwara. Lantas Yuichi pun mengajak Bunta ke klub untuk kembali bercerita tentang masa lalu mereka. Dan di sana Bunta bercerita jika Takumi lah yang selama ini mengantar tahu, yang mampu menuruni Bukit Akina hanya dalam 4,5 menit. Dan dialah yang dijuluki Dewa Balap Gunung selama ini.
was my boy Takumi. Sementara Yuichi yang masih khawatir dengan putranya, mengingat Itsuki masih bersikeras mengalahkan GTR hanya dengan bermodalkan percaya diri. Lantas ia pun meminta kepada Bunta agar Takumi mau balapan dengan GTR menggantikan Itsuki. Dengan imbalan, ia akan menanggung seluruh bensinnya dan juga tagihan klub malam itu. Singkat cerita, waktu balapan yang dijanjikan Nakasato pun tiba. Para kru sudah bersiap di posisinya untuk mengamankan jalan dan memantau keadaan. Dan di sisi lain, karena saling demi-demian, di sisi Bunta agar tak membayar tagihan klub, menyuruh Takumi mengalahkan GTR jika ingin meminjam mobil esok hari. Dan di sisi Takumi, demi bisa berkencan dengan gadisnya, lantas Takumi pun bergegas ke Gunung Akina untuk memenuhi tantangan Nakasato. Dan dengan jalan yang telah diamankan, maka balapan mereka pun dimulai. Secara teknis, GTR memiliki tenaga lebih besar dan nafas lebih panjang pun memimpin di awal pertandingan. Namun dengan medan menuruni gunung, tentu saja banyak tikungan tajam. Dan disinilah kita akan lihat skill Takumi, sang dewa balap gunung yang sesungguhnya, yang telah melewati jalan tersebut lebih dari 5 tahun untuk mengantar tahu. Dan benar saja ketika finish semakin dekat, tepatnya di 5 tikungan terakhir, dengan mengambil sisi dalam dan memanfaatkan parit, Takumi berhasil menyalip Nakasato di tikungan. Yang hal itu membuat Takumi keluar sebagai pemenang. Dan tak selang lama, Ryosuke yang tertarik dengan Takumi pun menghentikannya untuk menantangnya balapan. Namun dengan belum bangkitnya gairah menjadi pembalap, Takumi saat itu menolak dan pergi. Keesokan harinya, sesuai janji, Takumi dan Natsuki pun pergi ke pantai. Dan terlihat mereka yang sebenarnya saling menyukai begitu menikmati momen-momen kebersamaan mereka. You're such a kidder. Lampu hijau pun semakin menyala terang dengan dan juga yang hal itu benar-benar menjadi mood booster untuk Takumi. Sementara di sisi Itsuki, dengan menangnya Takumi tak hanya membuatnya membeli AE86, juga meminta Takumi mengajarinya berkendara seperti dirinya. Namun baru saja latihan mereka dimulai, tiba-tiba mereka ditabrak dari belakang oleh mobil Evo 4 yang dikendarai Iwaki dari tim Emperor. Dan tak hanya mengatakan, Iwaki pun menghadang jalan yang tentu saja membuat mereka tak terima dengan perlakuan Iwaki. Lantas Takumi pun mengambil alih kemudi dan mengejar Iwaki. Dalam hati Takumi, "This is my home, bitch." Meski dengan jenis yang sama, Takumi merasa mobil Itsuki sangat sulit dikendarai, berbeda dengan AE86 yang selama ini ia pakai. Namun dengan skillnya, Takumi tak hanya bisa menempel Iwaki, juga membuat Itsuki, sementara Iwaki yang menghalangi Takumi untuk menyalip justru kehilangan fokusnya yang tiba-tiba justru membuatnya. Dan keesokan harinya berlatar di POM, Yuichi yang dulunya pembalap pun heran kepada Takumi. Karena bagaimana bisa hanya dengan AE86 rongsokan, ia bisa mengalahkan pembalap profesional dengan spek mobil lebih tinggi. Namun Takumi pun mengatakan jika mobilnya sama persis dengan milik ayahnya. Bagaimana bisa sama, kata Yuichi, yang lanjut menjelaskan jika Bunta ayah Takumi menghabiskan waktu sebulan untuk menyetel AE86 miliknya.
Berbeda dengan milik Itsuki yang hanya sebuah rongsokan. This is a piece of crap. Tofu Man's car is 20 times better. Malam harinya seperti biasa, Takumi kembali mengantar Tahu melewati jalanan Gunung Akina. Dan di perjalanannya, melihat Ryosuke yang sedang menyeting mobil di tepi jalan, lantas Takumi pun menghampirinya. Hey. Hi, Tofu guy. Dan kemudian menanyakan hal yang dikatakan Yuichi sebelumnya. Coordinating the suspension. Does it really take a whole month? Ryosuke pun menjelaskan yang ia tahu, dan melihat AE86 Takumi yang telah disetel ayahnya, lantas Ryosuke pun mengatakan, Simply put, it's perfect. dan di kesempatan ini Ryosuke kembali menantang Takumi balapan. Namun berbeda dengan sebelumnya, kali ini Takumi menyetujuinya dengan mengatakan, In 3 weeks. Saturday. Takumi pun lantas melanjutkan perjalanannya. Namun kali ini ia kembali diganggu oleh mobil E3 yang dikendari Kyoichi dan Iwaki yang tidak terima dengan kekalahan sebelumnya. Sesi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Dan seperti biasa, Takumi mampu membawa AE86 menempel dengan E3. Namun berbeda dengan sebelumnya, kali ini AE86 yang telah mencapai batasnya pun tiba-tiba dan di tengah kebingungannya, kali ini Takumi yang justru dihampiri Ryosuke yang tak selang lama disusul Kyoichi dan Iwaki juga, yang kemudian mengatakan, This piece of shit is a tofu delivery car. It's not even a race car, little fella. dan sebelum membantu Takumi, Ryosuke terlebih dulu membuat kesepakatan balap dengan Kyoichi. Sure, give me a call. You've got the team's number. Keesokan harinya, masih kecewa dengan kekalahannya, kesedihan Takumi justru ditambah dengan kabar yang disampaikan ayahnya, jika Natsuki pulang kampung selama 2 pekan dan akan menghubunginya nanti. She's going away for a couple of weeks. But she'll call you. Yang tentu saja membuat perasaan Takumi tak karuan. Ya sedih, ya kecewa, ya rindu, ya mencintaimu. Di sisi lain, ayah tetaplah ayah, begitu juga Bunta, yang meski kerap kasar, ia pun sebenarnya merasa senang dan bangga pada Takumi yang menyukai balap seperti dirinya. Dan melihat Takumi selalu murung, lantas Bunta pun merestorasi AE86-nya yang telah rusak sebelumnya. But that's a racing engine. You could go to jail. Sementara di tempat lain, Itsuki yang berkencan dengan Mia tak sengaja melihat kekasih Takumi, yaitu Natsuki, keluar dari hotel cinta bersama Om-Om. Natsuki? Kembali ke Takumi, yang tak hanya membuatnya senang dengan kembalinya AE86-nya, di sisi lain Takumi pun harus berlatih untuk membiasakan diri mengendarai mobilnya yang kini bertenaga lebih besar. Sesi latihan pun dibantu Ryosuke dan Akasato yang kini terlihat lebih akrab. Everyone's waiting for you in your AE86. Namun meski begitu, Takumi masih belum bisa menguasai mobilnya sepenuhnya. Bunta yang mengetahui hal itu pun lantas mengajak Takumi berkeliling untuk mengajarkan teknik mengemudi untuk menguasai mobil tersebut. Hop in. I'm only gonna show you once. Watch carefully. It's powerful, but that doesn't become obvious till... Dan keesokan harinya, ketika makan siang saat jam istirahat, Takumi mulai bercerita kepada Itsuki tentang latihan berkendara bersama ayahnya. I did Mount Akina. I test drove it with my dad yesterday. It's got a new tachometer in it. Dan di tengah perbincangan itu, dengan sedikit ragu-ragu, Itsuki mengatakan hal tentang Natsuki yang ia lihat sebelumnya. It cost 30 grand to bang her. Your girlfriend's a whore. Yang hal itu direspon Takumi dengan, ya begitulah pertemanan, kadang memang berselisih. Tapi jalan terbaik saat berselisih adalah dengan meminta maaf. I shouldn't have called her a whore. Sorry about that. Dan tak selang lama, Takumi pun dihampiri oleh Ryosuke dan Akasato. Mengingat nanti malam adalah waktu yang sudah disepakati untuk balapan dengan Kyoichi dari tim Emperor.
Everyone's waiting for you in your AE86. Maka mereka pun harus bersiap. Dan di tengah perjalanannya, Takumi tak sengaja melihat Natsuki. Namun karena terhalang kereta, Takumi pun mengikuti Natsuki sebisanya meski dari sisi jalan yang lain. Takumi yang kehilangan jejaknya pun lantas berusaha menghubungi Natsuki. Yang saat itu Natsuki sendiri sedang menemani om-om di sebuah hotel. Natsuki, I've really enjoyed our little holiday. Natsuki yang dihubungi Takumi pun mengatakan jika ia masih di kampung halaman dan baru akan kembali malam ini. I've been in my hometown. I'm getting on the train now. I'll be back tonight. Merasa berbeda antara yang ia lihat dan ia dengar, Takumi pun tetap berprasangka baik dengan mengabarkan jika telah selesai balap, ia akan menemuinya malam ini. I'm racing in Mount Akina tonight. I'll come and see you when I'm done. Sementara di sisi Natsuki yang penuh penyesalan dengan segala yang telah ia lakukan, lantas ia pun mengatakan kepada si Om jika sesi kali ini adalah yang terakhir. Karena ia tak ingin terus seperti ini. Dia ingin seperti remaja lain. Dia ingin bersama Takumi, sosok pria yang ia sukai. Kembali ke sesi balap, yang sesi balap kali ini disaksikan banyak orang di setiap pos jalanan Gunung Akina. Tak terkecuali Itsuki dan Mia yang berada di sekitar garis start, juga Bunta dan Yuichi di sisi lainnya. Di sini kita diperlihatkan Kyoichi dan Iwaki bersiap dengan E3-nya. Sementara Ryosuke dan Akasato justru masih menunggu Takumi. Iwaki yang mengira jika sesi balap kali ini hanya menghadapi Ryosuke mulai tak sabar karena balapan tak kunjung dimulai. Hey! What are we waiting for? Everyone's here. Namun sesaat kemudian Takumi pun datang. Awalnya balapan adalah antara Ryosuke dan Takumi. Namun karena kekalahan Takumi sebelumnya, Ryosuke merubah jika balapan kali ini antara Takumi dan Kyoichi. Namun mendengar jawaban Takumi saat Ryosuke memberi arahan, akhirnya balapan kali ini antara Takumi, Kyoichi, dan Ryosuke. Don't worry, I know. I'm gonna beat him. And me? And you. Dan dengan jalan yang telah diamankan, maka balapan mereka pun dimulai. Di awal balapan, sementara dipimpin Kyoichi dengan E3, diikuti Ryosuke dengan FC dan Takumi dengan AE86. Namun di tengah pertandingan, tepatnya di terowongan, Ryosuke dengan analisanya membiarkan Takumi untuk menyalipnya. Balapan mereka pun berlangsung sengit. Hingga waktu yang ditunggu Takumi untuk menyalip Kyoichi pun tiba, yang hal itu diikuti oleh Ryosuke tepat di tikungan. This is it. Meski begitu, balapan belum berakhir, dan seiring lamanya waktu, balapan justru semakin panas. Masih di tengah balapan, Kyoichi yang dari tadi tak sabar menyalip, tak menghiraukan arahan dari kru pengaman jalan, yang mengatakan untuk melambat, karena ada sebuah mobil dari lawan arah yang melaju ke arah gunung. Yang tentu saja hal itu membuat Kyoichi Meski begitu, balapan terus berlanjut antara Ryosuke dan Takumi. It's just you and me. Dengan analisanya, Ryosuke yang mengetahui jika AE86 telah di batasnya pun mengambil kesempatan untuk menyalip. Dan meski jarak semakin dekat dengan finish, namun seiring lamanya balapan, FC Ryosuke pun mulai kehilangan keseimbangan saat menikung. Berbeda dengan Ryosuke yang mulai melambat, Takumi justru semakin melaju saat menikung. Dan Takumi pun berhasil menyalip Ryosuke di tikungan tepat sebelum finish, yang membuat Takumi keluar sebagai pemenangnya. Dan setelah balapan, Ryosuke kembali berbincang dengan Takumi.
Ryosuke pun menceritakan jika ia akan membentuk tim balap dan meminta Takumi untuk bergabung dalam timnya. I'm gonna set up a new team. Wanna be on it? Namun saat itu, Takumi menolaknya dan pergi untuk menemui Natsuki. I'll see you. Tak seperti yang ia bayangkan dan tak seperti kebanyakan kekasih, Takumi begitu tak menyangka melihat kekasihnya. Yang hal itu membuktikan jika yang dikatakan Itsuki adalah benar. Sementara Natsuki terkejut mengetahui kekasihnya melihat dirinya di... Dengan penuh kekecewaan, Takumi meninggalkan Natsuki. Dan dengan bergabungnya Takumi dengan tim Ryosuke, Ryosuke, I'll do it. I'll be on your team. maka film pun selesai. Oke, itu dia alur cerita film Initial D. Film ini merupakan adaptasi dari anime dan manga Jepang dengan judul yang sama, katanya. Yang pertama kali dirilis tahun 2005, dan cons dari film ini adalah film adaptasi anime ini menggunakan bahasa Cina di originalnya dan dubbing bahasa Inggris di versi globalnya. Yang menurutku pribadi kurang aja sih. Dan poin penting yang bisa kita ambil dari film ini adalah katakanlah kejujuran kepada temanmu meski dengan resiko dia akan membencimu. Seperti yang dilakukan Itsuki di film ini. Setidaknya itu menurut aku ya. Dan kalau dari kalian punya pendapat lain tentang film ini, kritik atau saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian juga bisa like video ini kalau kalian suka, dan untuk bantu support, kalian juga bisa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oke, sekian dulu. Untuk kalian semua orang-orang baik, aku Yani, terima kasih udah nonton. Salam.